penghasilan YouTuber 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sebelum ke videonya, saya ketawa dulu. Sebelum ke topiknya, seperti biasa, kita pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Saya Juni Pastio. Salam inovasi. Salam YouTuber pemula. Di channel ini banyak membahas seputar kebijakan YouTube, tutorial yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Silahkan scroll videonya ke bawah. Mudah-mudahan ada video yang cocok buat kalian, yang bermanfaat informasinya buat kalian. Dan jangan lupa jika suka videonya tekan tombol subscribe di bawah sini agar kalian selalu update tentang notifikasi video saya yang terbaru. Dan di video kali ini saya akan membahas berapa sih gaji YouTuber di angka 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mungkin banyak yang penasaran ya, para YouTuber pemula, termasuk saya juga pemula. Berapa sih gaji YouTuber di angka 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Nah, informasi ini saya berikan buat teman-teman semua agar teman-teman semangat dalam pembuatan konten, agar tidak malas untuk membuat konten. Saya sendiri kalau tidak memiliki motivasi bagaimana caranya agar tidak malas membuat video, mungkin saya akan malas-malas untuk membuat video, karena buat video itu ya memakan waktu dan tenaga juga ya. Jadi ya mungkin dari informasi gaji YouTuber ini bisa memotivasi semangat kalian untuk membuat konten-konten yang menarik. Seperti apa videonya? Simak terus. Nah, YouTube sendiri adalah situs web berbagi video, situs yang biasanya digunakan sebagai hiburan dan sarana informasi, dan tentu saja sarana mencari penghasilan atau menggaji dengan nominal yang fantastis. Benarkah demikian? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang berapa sih pendapatan YouTuber pemula seperti saya, dan video saya di sini 2000 subscriber, jadi pas untuk memberikan informasi terkait berapa sih jumlah penghasilan di awal kita nge-YouTube di angka 1000 subscriber sampai 2000 subscriber dan 4000 jam tayang ketika video kita berhasil dimonetasi oleh YouTube. Nah, mungkin banyak yang penasaran ya, termasuk saya dulu sebelum video saya dimonetasi penasaran sekali ya, berapa jumlah penghasilan sih sebenarnya. Nah, di sini jumlah subscriber itu tidak menentukan penghasilan. Mungkin banyak teman-teman yang sudah paham hal ini ya. Saya agak menambahkan sedikit aja ya tentang penjelasan ini. Karena YouTube itu mendapat penghasilan dari jumlah tayang atau jumlah berapa video yang ditonton, bukan dari jumlah subscriber. Seberapa banyak pun jumlah subscriber, tetapi kalau tidak ada jumlah penontonnya tidak banyak, ya penghasilannya ya dikit atau minim. Dan bahkan ketika video kita juga yang menonton banyak, tetapi beberapa penonton tidak klik iklan di video kita, ya penghasilannya juga tidak terlalu banyak. Di Indonesia dan di Amerika jumlah penghasilannya juga berbeda, teman-teman, tidak sama. Nah, di pertengahan tahun 2019 hingga tahun 2020 ini, tidak sedikit YouTuber Indonesia yang menggembor-gemborkan penghasilan mereka atau penghasilan yang segambreng mereka di YouTube itu digembor-gemborkan, karena ini juga lah banyak orang yang ingin menjadi YouTuber, termasuk saya dulu. Bahkan anak kecil sekalipun jika ditanya, "Dek, kamu cita-citanya mau jadi apa kelak?" "Jadi YouTuber, Kak." Nah, mungkin YouTuber ini adalah suatu profesi yang menurut mereka dan menurut saya juga menjanjikan gitu ya, karena termasuk sarana menyampaikan suatu pendapat atau informasi yang kita punya kepada teman-teman, berbagi informasi yang bermanfaat, dan juga sarana juga mencari penghasilan. Bisa juga teman-teman yang berdasarkan hobi nih, hobi bikin video
misalkan hobi vlog, hobi traveling, hobi main game, ataupun hobi makan dan lain sebagainya. Kalian aplikasikan di video, kalian upload di YouTube, banyak penontonnya, banyak subscribernya, video dimonetasi dan mendapatkan penghasilan. Nah, itu menurut saya ya sangat mengasihkan gitu ya, dunia YouTuber itu. Jadi teman-teman harus semangat selalu bikin video agar channelnya cepat mencapai jam tayang, 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, karena itu syarat pertama dan utama untuk seorang YouTuber agar videonya dimonetisasi. Dan banyak orang juga yang berharap, termasuk saya, pemasukan ratusan juta dari YouTube itu ya dari AdSense tanpa kita mengantor. Mudah sekali bukan? Atau mengasihkan sekali ya. Banyak juga contoh-contoh YouTuber yang sudah sukses ya, dari orang biasa menjadi YouTuber dan menjadi orang luar biasa. Nah, tadi membahas sedikit seputar YouTube ya, agar teman-teman juga termotivasi supaya ya semakin semangat bikin video. Dan yang kedua yaitu tentang Google AdSense ya. Nah, YouTube ini bekerja sama juga dengan Google AdSense. Nah, Google AdSense inilah yang nantinya akan mentransfer penghasilan kita ke rekening. Apa itu Google AdSense? Nah, Google AdSense sendiri adalah produk jaringan periklanan dari Google yang keuntungannya dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, penghasilan YouTube bukan hanya berdasarkan jumlah klik ataupun viewer pada iklan yang muncul, melainkan juga berdasarkan negara, topik video, dan harga iklan itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa bertanya-tanya ya, jika misalkan view kita banyak di salah satu video tetapi kok penghasilan kita sedikit. Nah, itu mungkin iklan itu menyesuaikan dengan video kita, iklan apa yang cocok buat video kita. Nah, kebetulan di video kalian itu iklan yang masuk itu bukan iklan yang mahal, tetapi iklan yang biayanya rendah. Jadi penghasilan di video kalian itu juga ikut rendah. Jadi jangan heran gitu ya, karena dari pengaturan itu semuanya udah otomatis dari YouTube. Jadi kita tidak bisa memilih iklan mana yang mahal, iklan mana yang murah, kita tidak bisa memilih. Kita hanya mengikuti dari YouTube. Nah, sebelum kalian lebih lanjut membuat channel, kalian juga harus mengetahui lebih detail mengenai sumber pemasukan YouTube agar tidak salah fokus dalam membangun channel YouTube. Karena membangun channel YouTube yang sukses adalah proses yang sangat panjang. Tidak gampang ya teman-teman. Video saya ini berhasil dimonetasi kurang lebih sekitar setahun lebih lah, setahun 5 bulanan baru bisa dimonetasi. Baru kemarin bulan April tanggal 29. Jadi prosesnya menurut saya panjang sekali ya. Kecuali yang sudah punya tenar ataupun artis, mungkin selebgram dan sebagainya, itu cepat viral ya videonya karena sudah banyak penggemarnya. Nah, ketika kita yang belum dikenal orang, belum tahu siapa kita, diri kita ini siapa, ya kita harus membangun dari nol untuk memperkenalkan diri kita, apa konten kita, tujuan konten kita apa, harus orang tahu agar orang suka dengan kita dan subscribe channel kita dan kita punya penggemar. Itu ya prosesnya ya sangatlah sulit. Harus benar-benar pintar memilih topik video yang orang suka. Oke, lanjut. Karena kita di Indonesia, jadi saya di sini akan membahas berapa sih jumlah gaji YouTuber Indonesia di angka 1000 subscriber sampai 4000 jam tayang. Ada yang menyebutkan jika penghasilan YouTuber kasarnya mendapatkan $1 per 1000 viewer. Namun angka tersebut tidak bisa menjadi patokan karena itu hanya berlaku untuk pasar Amerika Serikat. Dan kalau video Anda ditonton 1000 kali namun tidak mendapatkan klik ke iklan, maka mendapatkan $1 pun saya rasa sulit itu. Karena di video saya rata-rata itu
mungkin per kliknya tuh 0,1, ada yang 0,2, ada yang 0,5, nggak sampai $1. Kita mendapatkan $10 aja di Indonesia di awal-awal sangatlah susah ya. Saya sudah dulu itu berapa lama ya, mungkin ya 2 mingguan lah, adalah 2 mingguan baru mendapatkan $10. Yaitu pun kalau video kita banyak yang nonton. Kalau video kita masih sepi yang nonton, ya lebih lama lagi kemungkinannya. Jadi ketika video kita dimonetasi, kita itu tidak langsung mendapatkan penghasilan, teman-teman. Nah, kita harus menunggu dulu penghasilan kita $10, baru kita mengajukan verifikasi data diri. Nah, ketika data diri kita di verifikasi itu berhasil, nah baru kita langkah selanjutnya verifikasi nomor rekening atau ke rekening kita. Nah, berikutnya baru pengajuan PIN ke Google AdSense atau ke Google atau ke YouTube. Nah, setelah kita dikirimkan PIN, paling lama itu 4 bulan ya, paling lama. Nah, paling sebentar 1 bulan. Jadi kita menunggu PIN itu 1 bulan lebih lah, saya 1 bulan lebih. Kita menunggu PIN 1 bulan lebih dari YouTube agar kode PIN itu kita masukkan ke AdSense. Nah, setelah dimasukkan di AdSense, nanti baru kita nunggu transferan dari YouTube ke Google AdSense, baru Google AdSense transfer ke rekening kita. Prosesnya panjang ya teman-teman ya, nggak segampang yang kalian bayangkan gitu ya. Nah, itu pun kalau kita di proses-proses tersebut kita berhasil gitu ya. Kalau gagal, bisa saja video kita atau monetasi di video kita itu dinonaktifkan oleh YouTube ketika misalkan kita verifikasi KTP atau verifikasi SIM, karena yang bisa diverifikasi paspor, KTP, dan SIM. Nah, ketika di ketiga data identitas diri kita itu tidak sesuai, tidak cocok dengan pedoman komunitas YouTube, nah bisa saja kita gagal. Nah, kita mengajukan kedua kalinya. Nah, ketiga kalinya bisa saja video kita nanti monetisasinya dinonaktifkan ya kalau gagal terus ya. Jadi banyak ya ketentuannya pada saat kita verifikasi data diri tersebut. Mungkin nanti saya akan berikan tutorial ke teman-teman tentang itu ya. Nah, setelah verifikasinya udah berhasil, baru kita ngajuin PIN. Lama juga prosesnya, nggak sebentar. Nunggunya juga lama ya. Dan banyak yang beruntung langsung diantar ke rumah ya. Jika yang nggak beruntung, kita harus jemput tuh di kantor pos. Kita tanya ke tukang posnya, sudah belum Pak ini PIN kita dikirim oleh YouTube. Nah, kita tanya, jika belum besok kesana lagi tanya lagi sampai jenjang waktu 4 bulan. Dan banyak juga sih yang sampai 2 bulan baru ada gitu kan ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran sama Allah, karena kita hanya bisa berusaha dan berdoa ya. Yang menentukan adalah Allah. Semoga teman-teman juga nggak dipersulit gitu ya langkahnya untuk menjadi seorang YouTuber sukses gitu ya, bisa mendapatkan ratusan juta dalam per bulan omsetnya dari seorang YouTube ya. Tapi kebanyakan YouTuber-YouTuber yang udah boom atau booming itu penghasilannya nggak dari YouTube ya, dari endorse dan segala macamnya, dari iklan sebagainya. Mereka pemasukannya nggak cuma dari YouTube, banyak sekali pemasukan ketika videonya itu udah viral gitu ya, banyak pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah mereka ya, amin. Oke, kita lanjut ke topik. Nah, video di sini berperan penting dalam penghasilan kalian ya. Anggap Anda membuat video atau konten seputar pantun atau puisi. Dipastikan harga klik per iklan lebih rendah dibandingkan kalau kalian itu membahas seputar gadget ya, smartphone, kamera, laptop, dan lain-lainnya. Karena semakin dekat topik video ke barang mahal, semakin besar pula harga per iklannya atau per klik iklannya. Mungkin di antara Anda banyak yang mengeluhkan jika jumlah viewer videonya sudah mencapai puluhan ribu yang saya sampaikan tadi, tetapi pendapatannya masih di angka belasan dolar atau bahkan di bawah $10. Nah, kenapa? Hal tersebut terjadi dikarenakan Indonesia memiliki efektif cost per mile yang rendah dibandingkan dengan negara lain.
Apalagi Amerika yang bayarannya per 1000 view-nya bisa mencapai 1 US dollar sampai 7 US dollar. Kalau di Indonesia paling 0,5, 0,1, 0,2 tergantung berapa jumlah per klik iklannya. Nah, di Indonesia perhitungan kasarnya adalah Anda bisa mendapatkan sekitar Rp7.000 per 1000 tayang. Itu ditentukan juga jumlah harga dolar ya. Berapa harga dolar di Indonesia jika dirupiahkan. Ini saya hitung aja 7.000 ya per Rp7.000 per 1 US dollar ya. Jadi kalau di Amerika itu 1 US dollar itu 1000 view, maka di Indonesia Rp7.000 per 1000 view. Nah, udah paham? Nah, jika di Amerika itu 1 US dollarnya 1000 view, maka di Indonesia jika harga dolarnya itu 1 dolarnya 7.000, maka ya Rp7.000 per 1000 view. Tapi ini ditentukan dari berapa harga dolar ya. Saya di sini memberikan harga 7.000. Mungkin kalau misalkan lebih tinggi rupiahnya 13.000 atau berapa ya, tinggal kalikan aja ya. 1 dolar menjadi berarti 13.000. Kalau di sini saya memakai harga 7.000. Nah, jika di Indonesia video kalian viral tuh mencapai 1 juta view, pendapatan yang bisa diperoleh sekitarnya itu 550 US dollar. Nah, sekitar 7 juta rupiah ya jika satu video kalian itu ditonton bisa mencapai 1 juta view, penghasilannya 7 juta rupiah. Wow, nilai yang fantastis ya bagi di Indonesia ya, menurut saya. Nah, jika banyak video nih dalam 1 bulan, banyak video yang ditonton 1 juta view semua, kaliin aja bro, 7 juta kali misalkan 10 video, udah berapa bro per bulan penghasilannya bro? Mantap, bisa kebeli mobil kayak si itu tuh Atta. Ya mudah-mudahan semua itu mimpi itu bisa menjadi nyata ya, nggak hanya sekedar mimpi. Nah, gimana caranya mencapai mimpi ya, kita berusaha ya. Bagaimana berusahanya ya, seperti ini, bikin video, memberikan informasi yang menarik buat teman-teman ya, supaya apa, supaya video kita mendapatkan view atau bisa mendapatkan penghasilan. Kalau yang nggak ada yang nonton ya penghasilannya segitu aja. Kayaknya ya di sini teman-teman harus berlomba-lomba tuh bagaimana caranya memberikan tayangan video yang menarik, unik, dan menghibur. Biasanya tontonan hiburan itu lebih menarik banyak orang ya ketimbang yang lainnya gitu ya. Jadi saya sarankan ya teman-teman bikin hiburan gitu ya. Misalkan vlog itu termasuk hiburan ya. Makan termasuk hiburan, yang hobi makan kan. Ataupun musik tuh yang bisa nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi jadi mau gimana. Oke, lanjutlah. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa di sini jumlah subscriber itu tidak menentukan ya, kecuali 1000 subscriber pertama ya, karena syarat YouTube jika bisa dimonetasi adalah 1000 subscriber pertama ya. Nah, jadi misalkan kita udah mencapai 1000 subscriber, tinggal kita bagaimana caranya meningkatkan jumlah view kita gitu ya, bisa meledak agar penghasilan kita semakin meledak begitu. Angka tadi yang saya sebutkan tadi bisa didapat berdasarkan dua faktor ya. Nah, ini dua. Oke. Yang pertama yaitu penayang iklan atau CPM, cost per mile. Yang kedua CPC atau cost per klik. Nah, dua faktor itulah yang menentukan berapa jumlah penghasilan kita per video. Jadi misalkan video kita ada 300 lebih tuh. Nah, setiap bulannya ada yang nonton ya, setiap bulannya kita mendapatkan penghasilan dari video-video kita itu. Misalkan video 1 tahun yang lalu ternyata viralnya 2 tahun kemudian. Nah, 2 tahun kemudian itu video kita tetap mendapatkan penghasilan. Nggak harus video kita yang baru. Nah, video kita itu yang baru itu adalah penunjang di masa yang akan datang. Kadang juga video baru udah viral,
Nah itu juga sebagai penunjang juga ya buat penghasilan. Nah, tapi kebanyakan yang misalkan saya lihat di rekomendasi beranda YouTube itu, kebanyakan sih video lama ya, 4 bulan yang lalu atau bahkan 1 tahun 2 tahun yang lalu baru diangkat di beranda dan videonya viral. Jadi ya prosesnya panjang, itu tadi yang saya sebutkan, prosesnya panjang, nggak semudah membalikkan ini tangan ini ya, prosesnya panjang, harus sabar-sabar lah. Jadi yang kalau pertama itu masih pemula itu jangan sebagai apa ya, usaha utama ya, harus sampingan dulu ya. Kalau kita udah banyak penontonnya, banyak subscribernya, baru kita fokus, benar-benar fokus gitu ya. Kalau masih di awal ya masih sedikit penghasilannya, kalau udah punya keluarga ya kasihan juga keluarganya gitu ya, karena penghasilannya belum banyak. Oke lanjut. Nah di pasar Amerika, BPS atau biaya per 1000 berkisaran itu 1-7 US dollar ya, yang udah saya bahas tadi. Berbeda untuk pasar Indonesia yang tentunya lebih rendah gitu ya BPS-nya. Indonesia biasanya sekitar 0,5 gitu kan, kecil ya, nggak sebesar di Amerika. Kalau mau besar pindah di Amerika guys. Nggak ya, bercanda. Nah permasalahannya sendiri adalah 1000 tayang itu biasanya hanya kita itu yang di awal-awal kita hanya mendapatkan 3 klik alias CTR yang hanya 0,3% nih, seperti ini nih. Nah CTR-nya di video saya ini per 1000 tayang itu paling cuma dapat 0,3 CTR-nya. Jadi ya kecil penghasilannya bro. Nah ini juga tergantung wilayah Anda tinggal ya, jenis konten, relevansi iklan, dan lamanya tayang iklan di setiap video. Kadang ada cuma 5 detik, ada yang 10 detik, 20 detik. Nah tergantung iklannya sendiri ya, memberikan pemasukan buat kita itu berapa lamanya, itu kita nggak bisa milih ya, otomatis gitu ya iklannya. Jadi misalkan 20 detik tuh yang masuk ke video kita, karena udah viral video kita jadi iklan masuk tuh yang 20 detik. Nah itu penghasilannya lebih banyak bro daripada misalkan cuma 5 detik. Nah apalagi yang video yang tidak bisa dilompati, biasanya kalian menemukan kan nonton video yang tidak bisa dilompati itu besar itu jumlah per kliknya. Kalau video yang bisa dilompati itu ya kadang kita males ya lihat iklan, kita lompati. Nah itu cuma dikit bro per kliknya itu. Nah di sini saya akan membagikan link ya, link berapa sih jumlah penghasilan YouTube yang sudah viral di atas 9 juta ataupun 10 juta subscriber ya. Bisa kalian lihat tuh di linknya sini nih. Nah lihat aja ya kalau yang penasaran, kalian lihat di sini berapa penghasilan yang YouTuber idola kalian lah. Kalian lihat sih berapa penghasilan, buat apa tujuannya, motivasi tentunya. Semoga gitu, misalkan motivasi gini, wah ternyata Atta Halilintar penghasilannya 1 bulannya 1 miliar. Oh ternyata Bang Deddy Corbuzier penghasilannya 1 bulannya 2 miliar ataupun berapa gitu kan. Nah itu menjadi motivasi kita ya, agar bikin semangat, agar semangat bikin kontennya gitu kan. Menentukan strategi bagaimana sih biar video kita viral. Nah tapi jangan keblinger juga ya, kita menentukan tema basing-basing yang merugikan orang lain. Nah itu tidak baik ya. Banyak contohnya yang video yang merugikan orang lain, orang banyak, jadi masalah buat dirinya sendiri ya. Udah banyak contohnya, nggak perlu saya sebutkan. Nah, kita hindari itulah. Kita bikin konten yang bermanfaat, contohnya review gadget, review kamera, review laptop, unboxing, bisa kalian berbagi informasi, itu juga bermanfaat ya buat orang banyak, ataupun bisa bernyanyi ataupun banyak sekali lah konten-konten yang bisa kalian bagikan di YouTube. Itu tergantung lihat bakat kalian dan hobi kalian ya. Bikin konten itu berdasarkan hobi, jadi kita senang melakukan hal tersebut, tidak bosen gitu kan, bingung besok mau ngapain kan kalau kita nggak berdasarkan hobi begitu ya. Hobi saya ngoceh ya, ini saya bikin konten yang ngoceh gitu ya. Kalau hobinya traveling ke gunung tuh, misalkan traveling ke gunung bener nggak sih? Oh iyalah mungkin itu ke gunung gitu kan, naik gunung. Ya udah bikin konten naik gunung.
ajak temennya, tapi ya juga harus hati-hati gitu ya, jaga keselamatan dan keamanan. Di gunung pasti banyak tuh yang nonton, karena video-video yang menghibur itu banyak yang nonton. Ataupun apalagi ya, yang hobi mancing gitu kan, seperti udah terkenal banyak ya video mancing udah terkenal gitu kan, yang banyak viewernya sampai juta-juta gitu kan. Ataupun lainnya, apapun yang kalian bisa, kalian hobi, aplikasi di video, upload di YouTube, insya Allah kalian akan mendapatkan penghasilan. Amin. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan bisa memotivasi kalian untuk membuat konten dan membuat video tanpa malas lah. Karena saya sendiri kadang tuh malas ya bikin konten ya, karena motivasi saya juga belum kuat gitu kan. Mungkin mulai hari ini saya harus juga konten, rajin bikin video, menentukan tema yang banyak disukai orang, agar ya banyak yang nonton, dapat banyak penghasilan. Dan kesimpulan dari video saya ini, nah pertama, penghasilan itu berdasarkan jumlah klik atau jumlah tayang video. Yang kedua, berdasarkan wilayah atau negara di mana kita tinggal. Yang ketiga, bukan ditentukan dari jumlah subscriber, tapi yaitu tadi jam tayang. Nah, dan keempat, relevansi video. Catat ya di buku kalian ya, agar ingat gitu kan ya. Kalau misalkan lupa ya, klik channel saya Juni Prasetyo 92, tonton berapa jumlah penghasilan YouTuber 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, bisa mengingatkan kalian. Karena video kita yang diupload di YouTube itu insya Allah selamanya ada ya, kalau nggak kita hapus gitu ya, kecuali melanggar hak cipta terus dihapus sama YouTube gitu. Karena ada tuh video saya yang melanggar hak cipta terus dihapus di YouTube. Makanya kita harus hati-hati juga ya, harus kita sering-sering baca kebijakan YouTube. Contohnya di video saya ini nih. Nah, di sini saya menjelaskan apa aja kebijakan YouTube ya, kalian tonton ya, pelajari. Jika kurang puas silahkan kalian belajar sendiri di mana tempat kalian belajar ya. Yang penting bisa memotivasi kalian, memberikan ilmu buat kalian. Oke, saya Juni Prasetyo, salam YouTuber pemula, salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.